minta duit. Buat apaan? Biasa mau pacaran lah. Ya elah, lu pacarnya minta sama gue. Ya mau siapa lagi? Masa sama bapak? Gua ke kuburan dulu dong, Mak, kalau bapak. Minta duit. Ah, nih. Lu kan mau pacaran, kok minta duit sama gue? Cari sendiri. Ya kan gue kan belum kerja. Siapa yang nelpon nih? Oke. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Welcome to Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Ini sebenarnya saat yang gue tunggu-tunggu nih. Kita udah ngobrol sana panjang lebar, Bang. Iya kan? Kita udah ngobrol sana panjang lebar banget sampai kita takut bahasan kita di sini habis. Takut nggak ada bahan ya? Betul. Nah, jadi gue mau memperkenalkan abang-abang gue sama kakak-kakak gue yang cakep-cakep banget ini di depan gue. Nah, ini ada anak-anak yang biasanya bikin drama, ya, drama-drama di KL Trisakti yang hidupnya penuh dengan drama terus dan drama itu dipertontonkan. Ya, welcome to Teater Kodok. Drama terus kerjaannya. Gue liat nih kalau misalkan Teater Kodok bikin status atau apa nih, drama lagi Gus. Gue bilang di drama terus hidupnya, gue bilang nggak bisa habis dramanya, gue bilang gitu kan. Nah, jadi di sini gue udah sama abang siapa ya, Bang? Kasih tahu, Bang. Ini ngomong kotor gitu-gitu bisa nggak sih? Berarti gue harus menjaga nih. Ya, nggak apa-apa. Nanti ada pip gitu ya. Itu paling Kang editor tuh pusing tuh. Gimana? Ayo Bang, kenalin diri dulu Bang. Oke, nama gua Sulhan. Gua apa ya? Angkatan berapa? Gua angkatan 2017 sih. Oh, banget ya. Astaga. Cuma gua waktu itu cuti. Oh, cuti. Jadi ya cuti setahun. Jadi sekarang gua masuknya ke 2018. Oke, gua kira tadi gua dibohongin loh. Dia nyebut ngobrol sama gua 18 soalnya kan. Nah, benar kan? Benar. Benar. Jurusan apa Bang? Gue jurusan sistem logistik. Terus di Kodok selaku Pangeran Kodok nih. Raja Kodok. Raja Kodok untuk periode ini. Oh iya. Mahkota gua. Ampun Paduka. Ampun. Nah, ini Oh iya. Sama aja. beda. Ini udah kesetaraan gendernya udah sama aja gitu. Di Kodok tuh udah sama aja gitu. Nah, ini kakak yang cantik ini nih, gue ngeliatin dari tadi make up itu, wah membahenol sekali. Ayo kakak kenalin dong ke sobat translog kita nyebutnya. Halo, gue Vinia, angkatan 20 dari Transportasi Manajemen Udara. Kalau cewek yang ngomong tuh adem. Beda ya. Parah. Kalau cewek tuh adem Sulhan. Itu lebih ke aduh, kayak lebih lemas gitu. Bisa nggak bikin nanti dimatiin? Nah, jadi gini Bang, gue ngundang kalian berdua ngobrol di sini buat sebenarnya gue pengen tahu aja nih, Teater Kodok tuh apa sih? Nah, mungkin yang lebih kompeten jawab si Raja Kodok ya. Oke, gimana Bang Sulhan? Teater Kodok. Teater Kodok itu sebenarnya Kodok itu singkatan. Oh, gue kira beneran kodok. Oke. Kebetulan aja mungkin. Apa itu kodok? Kodok itu singkatan dari kolaborasi drama dan operet kampus. Oh. Itu Dalam. kita dari tahun 1999. 1999. Ya, waktu kampus kita masih di Rosari ya dulu ya. Rosari kan, terus pindah ke sini 2005 nggak salah. Itu terbentuknya itu tahun segitu. Jadi ya mungkin kalian Kodok itu singkatan sebenarnya. Jadi bukan karena ada Kodok nih bagus nih jadi teater Kodok, bukan gitu. Gue kira ada Kodok calon anggotanya kecebong. Bener nggak? Iya bener. Soalnya gue pernah ngeliat teman-teman gue nge-screenshotin grup, ada tulisannya kecebong gitu kan. Apa ini kecebong, gue bilang gitu. Lu udah dilahirkan secara manusia utuh gitu kan, baik ya kan. Full badannya, kenapa tiba-tiba pengen masuk jadi grup kecebong gitu, gue pikirnya kan. Kalau kecebong ada singkatannya nggak? Kalau itu kayak gimmick aja sih.
Emang buat calon anggota barunya aja namanya kecebong. Oke. Berarti emang kodok itu sebenarnya bukan bener pure kodok. Iya. Mungkin kesini-sini karena namanya mirip sama kodok, jadi ya identik kayak kita punya lambang, itu lambangnya kodok. Gitu. Tapi sebenarnya itu singkatan. Kalau lu sendiri, lu ketua keberapa, Bang? Raja keberapa nih yang udah menduduki tahta di teater kodok? Gua raja ke. Nah, lu kalau nggak tahu diomel-omelin tuh bang-bangan lu. Berapa ya? Gua ke Lita. Udah yang lu tahu aja sebut aja. Pede bang, yang penting mah pede. Lebih dari 10 sih. Udah 10. Nah, 10 lebih lah ya. Iya, 12, 13 lah. Sebelumnya Bang Raca. Sebelumnya Raca. Nah, tadinya berarti lu seangkatan sama Bang Raca dong? Harusnya 17. Enggak, harusnya gue kuliah. Kuliah gue sama 17, tapi di angkatan kodok gue beda. Jadi dia telat. Nah, itu bisa dibahas nih sama kakak cantik ini mungkin nih. Masalah angkatan. Okay. Angkatan di kodok sama angkatan kuliah, gue rasa beda nih. Beda. Iya kan? Karena tadi yang abang bilang kan, itu beda-beda tuh. Itu gimana tuh Kak? Bisa dijelasin nggak? Kalau misalkan angkatan di kodok itu kan dari pas awal kita berdiri kan, dari tahun 99 tuh. 99. Angkatan 1, angkatan 2 gitu. Sampai angkatan gue itu angkatan 22. Angkatan 22. Tahun kemarin, tapi gue kuliahnya 20. 2020. Iya. Berarti sekarang udah 23 nih. Udah mau ke 23. Udah mau ke 23. Berarti lu raja ke berapa jadinya? 23 apa 10? Enggak sih, enggak sampai 23 gua. Ya itu paling ya 17 18 lah. Nanti abis ini gue ditampol. Lu tak bikin kok diomelin lu. Nah, berarti angkatannya beda sama angkatan kita ya? Beda. Kan kalau angkatan-angkatan di kuliah tuh 17, 18, 21 gitu-gitu kan. Dan kita juga bebas, misal lu 2017 kayak gua sama Raca lah misal, kalau emang dia nggak bisa gitu di tahun itu, ya bisa ikut di tahun depan dengan bareng angkatan yang baru. Berarti kalau bedanya UKM sama Ormawani, UKM lebih fleksibel ya buat masuk kapan aja, mau lu udah pengen lulus lu baru masuk pun bisa berarti kan? Bisa sih sebenarnya, bisa. Cuman itu tergantung dari waktunya dia aja. Kalau emang dianya sanggup ya sok jalanin gitu kan. Iya. Oke. Nah, tadi masalah kodok dipakai buat logo. Sebenarnya ada maksud sendiri nggak sih? Karena gue basicnya kan multimedia nih. Iya. Setiap pembuatan logo, setiap penggunaan warna dan lain-lain itu pasti punya arti. Oke. Apalagi nih kalian teater nih, seni parah. Kita udah ngobrolin seni panjang lebar tadi di ruang sebelah. Nah, kalian pakai kodok itu mengimplementasikan apa sih sebenarnya? Artinya tuh apa? Gua pernah dengar cerita dari abang-abangan gua. Waktu itu kondisi lagi ya, lagi gitaran, lagi having fun lah, ya kan, minum es teh, ya. gitu. Hati-hati batuk bang. Iya. Jadi itu awalnya sebenarnya kenapa nggak logonya kodok? Karena tuh emang mereka lihat kodok. Iya. Jadi di kamar ada salah satu pendiri gue yang dulu tuh masih aktif di situ lah, basecampnya lah, ibaratnya basecamp di luar kodok. Dia lagi nongkrong, lagi ngumpul-ngumpul gitu di rumahnya. Terus lagi lihat kodok, ya udah kita pakai aja. Karena kan emang kebetulan dari singkatannya kodok, benar. Itu. Dan sebenarnya kodok itu kan dia melompat ya. Iya, nggak jalan. Betul. Nah itu salah satunya menjadi kayak pemikiran kita. Jadi kayak kalau kita bisa melompat lebih jauh, kenapa harus jalan yang lama? Filosofis sekali. Aduh. Makanya teater kodok tuh tanpa batas. Bersedih tanpa batas. Gue suka itu. Ya, mungkin kalau lo pernah lihat bendera kita, logo kita, kodok itu kan setengah ya? Iya. Logonya ya, ada setengah muka. Setengah muka kodok. Nah, kenapa setengah? Iya, kenapa tuh? Karena setengahnya lagi ya kita. Separuh jiwaku pergi gitu. Iya. Oke. Gila. Nah, gua mungkin ada pertanyaan yang tadi gua udah tanya di sana. Gua pengen teman-teman semua tahu. Kenapa sih kalian masih pengen masuk ke dunia atau masuk ke UKM yang menurut gua udah ketinggalan zaman nih. Bukan menurut gue doang sih, menurut anak-anak kekinian. Udah ketinggalan zaman gitu. Kenapa harus masuk ke teater? Nah, bagaimana cara kalian meyakini teman-teman yang punya stigma-stigma seperti itu untuk tetap ya lu bisa berkembang di teater gitu? Gimana? Siapa yang mau jawab? Duluan. Duluan ya. Duluan aja. Oke, udah. Oke, gua lagi.
Permaisurinya. Maunya selirnya mau raja terus ngomongnya. Terus Paduka. Kalau gua sih ya sebenarnya apa ya? Gue juga bingung kenapa mungkin pemikiran mereka tuh ketinggalan zaman. Karena gini, mungkin yang perlu kita garis bawahi dulu ya, teater. Iya. Teater itu kalau misalnya mereka teater tuh drama, pure tentang drama, sebenarnya itu salah. Kalau lu berarti gue salah tuh tadi openingnya. Salah. Ya bisa salah. Maaf, jangan sampai gue diserang bodoh. Jadi itu pengertian dari teater itu sendiri, itu tuh dia jenis kesenian pertunjukan drama. Nah, di pertunjukan drama itu kan dia nggak hanya ada aktornya aja, pure aktor gitu. Di samping itu kan ada tim musiknya, tim lightingnya, tim busana, make up. Nah jadi tuh kalau misalnya lu masuk kodok lah, masuk kodok, itu tuh nggak wah gue harus bisa acting nih, wah apa-apa acting. Enggak, sebenarnya nggak gitu. Memang kita dasarnya harus bisa acting. Dan kenapa harus, kan ada materi-materi dari kita juga kan. Nah ketika lu udah melewati matkul itulah ibaratnya, matkul wajib itu, nah lu nanti bisa bercabang. Misal lu emang orang musik nih, nanti lu ditempatin di divisi musik, kayak dia divisi make up. Iya, pantas cantik kan. Saja lu. Nanti ada marah, maaf ya. Enggak, lu tetap paling cantik ya. Yang ini kedua. Kan gue kasih nomornya. Gampang Bang. Nah, udah berarti teater kodok ini lebih mengemas ke arah seni pertunjukannya. Betul. Semuanya kalian pelajari dari lighting dan lain-lain. Karena emang yang gue ketahui pertunjukan kalian itu emang keren-keren parah tuh, make up-nya. Emang sih. Gue sampai gak pernah ngenalin loh. Gue ada salah satu kakak tingkat gue juga, Elisa. Iya kan? Iya. Dia kemarin di angkatan gue. Elisa. Dia kan main tuh. Itu beda mukanya. Beda banget emang. Beda parah gitu kan. Dan terus juga keren sih, sampai ngundang Pak Pacu sampai datang. Rencananya kemarin mau ngundang Pak Wali Kota juga sih. Wali Kota. Siapa Wali Kota ya, coba cerita. Pak Anwar izin. Wali Kota Jakarta Timur. Gue kira lupa. Kalau lupa masalah lagi nih, nggak bisa tembus ke Wali Kota. Nah, tapi ada hal yang menarik nggak sih menurut kalian di dalam teater kodok? Mungkin kakak nih, dia kan diem doang. Hal-hal yang unik gitu, yang teman-teman mahasiswa lain harus tahu. Yang penting hal-hal unik apa yang kalian dapetin di kodok, tapi kalian nggak dapetin di tempat manapun. Oke, kalau dari gua sendiri asik. Enggak, kalau dia ngomong tuh adem langsung pada diem gitu. Gua harus gimana nih? Oke, gimana? Lanjut. Jadi kenapa gue milih kodok awalnya dulu ya gitu. Orang tuh pasti pada bilang gini, lu ngapain sih ikut teater, make upnya aneh, nggak jelas gitu, yang ngapain gitu kan, masih banyak yang lain. Gimana ya, gue tuh ngerasain kebersamaan sih di teater. Itu yang nggak gue dapet di tempat lain. Kayak gini nih, misalkan gue sama dia nih, kadang kan kita nangis lah aja lu. Kadang tuh kita ada batasan kan, kayak dari gua ke angkatan yang jauh lah, angkatan 15 nih misalnya, dari gua angkatan 15 tuh ada batasan biasanya. Tapi di teater kodok itu nggak ada. Beneran kayak lu baru ketemu, udah bisa ngomongin lu SD gimana, lu pernah kayak apa aja, kayak Dia cerita gue tadi di belakang sebelah. Asli itu nggak, beneran kayak udah bisa ngomongin banyak hal gitu. Padahal kan kita kalau mau di ini mah, ya lu sama gue jauh gitu. Ya lebih tua dari gue. Iya sih, bener-bener kayak keluarga itu parah. Ya gue pernah nih. Jadi gue baru masuk lah. Baru diresmikan lah menjadi anggota. Terus ada beberapa gue panggil, bang, diomelin gue. Karena lu jangan manggil bang. Terus panggilnya mbak. Manggilnya nama aja. Kita nggak ada ini, udah lu jangan sosok inilah, gak usah inilah, udah manggil. Jadi ya mungkin Vinia ngerasain, lu juga kalau main ke kodok ngerasain gitu. Kalau gue manggil yang bahkan angkatan masuknya nih, masuk kuliahnya itu 2009, 2005, 2006, ya gue manggilnya nama. Emang kayak orang songong gitu, gitu. Ya kalau menurut orang awam mungkin songong. Tapi itu cara kalian mengemas kekeluargaan kalian. Iya, tapi kita tetap respect. Kayak misal dari 2009, 2010 gitu. Masuk yang kuliahnya tahun segitu. Gua manggil katanya dia gitu, kata yang biasa dia dipanggil.
misal ada namanya orangnya pinter nih, terus panggil ngeblank, karena ototnya blank gue manggilnya blank. Gitu ya, tapi di luar itu gue walaupun gue raja ya sekarang, gue tetap siapa duka. Iya, kayak lu mau minum apa blank? Terus gue yang ngambil, gue yang beli gitu. Jadi sebenarnya padukanya blank atau padukanya gue, tapi gue menghormati yang lebih tua. Oke. Besok panggil blank ya. Iya, biar sebenarnya ada apa ya paduka lu suruh-suruh gitu kan. Nah, oke, tadi kita udah ngebahas soal teater kodoknya, tentang penggunaan kodoknya dan lain-lain, dan stigma-stigma tentang ya mahasiswa penuh drama lah nih teater gitu kan. Nah, sekarang tata cara atau alur kalau misalkan ada anak-anak nih, anak-anak angkatan gua, anak-anak angkatan ya disclaimer mungkin nggak tahu nih kalau gua angkatan 21 ya. Gua soalnya angkatan 18 kan. Nah, angkatan 20, 21, 22 nantinya mau masuk kodok, alurnya kayak gimana sih? Apakah pendaftaran langsung jadi anggota atau baru pendaftaran bisa langsung jadi pengurus dan lain-lain nih? Kakak yang cantik dulu deh. Kasian ini aus kayaknya. Aduh. Gua yang kode ya, bukan gua ya. Gimana? Kalau mau jadi anggota itu pertamanya ada link, kita punya link G-Form. Jadi nanti bisa ngehubungin gua atau langsung ke IG-nya Teater Kodok. Teater.kodok. Kodok. Gue follow tuh. Oke. Iya, dari situ kan ada linknya tuh, link buat pendaftarannya. Nah, dari link itu nanti bakal kita masukin ke grup kecebong. Itu kecebong tuh. Jadi kalau kalian pengen jadi kecebong masuk kodok. Lanjut. Ya, dari grup kecebong itu nanti bakal ada proses selanjutnya lagi sih. Cuma emang nggak secepat itu karena kan kecebong itu bakal kita lihat dulu nih dia passionnya di mana. Kayak kalau lo suka nari bisa nari. Kalau suka acting bisa acting, nyanyi, puisi, itu masuk aja kodok bisa. Terus dari situ nanti bakal ada casting. Casting buat jadi anggota. Case screening lah ya. Iya, betul, case screening. Ya, ada casting ya. Di castingnya itu mungkin nanti bakal kita siapin naskah atau naskahnya dari mereka sendiri yang bikin, ya kayak casting biasa sih benar. Udah sekarang kita mainin skema casting. Mampus kan tadi nge-briefing kan lu. Ya kan nge-briefing kan. Gue udah lihat sih tadi. Udah lihat skrip ternyata dia. Lu sih ngirimin. Aduh. Oke, kita sekarang ngambil skema casting. Gua salah satu orang yang nge-castingin kalian. Ceritanya soal ini aja. Anak yang ngelawan sama orang tuanya gara-gara minta duit buat jalan sama ceweknya atau sama pacarnya. Gimana jadinya nih, dia jadi pacar gue apa gimana? Ya udah, lu jadi ini aja, jadi anaknya, lu jadi ibunya. Emaknya. Nih gue casting nih. Oke, kamera roll. Oke, son. Oke. Dia nungguin. Oke. 3, 2, 1, action. Ma minta duit. Buat apaan? Biasa mau pacaran lah. Ya elah, lu pacaran minta sama gue. Ya mau siapa lagi? Masa sama bapak? Gue ke kuburan dulu dong, Mak, kalau bapak. Ma minta duit. Nih, lu kan mau pacaran. Kok minta duit sama gue? Cari sendiri. Ya kan, gue kan belum kerja. Siapa yang nelpon nih? Oke, keren. Kayak gitu dapat lo tapi lo. Dapat lo. Ya kan? Ih, parah, keren kalian. Ya gitulah. Akhirnya gue sempet ngidam lo nonton kalian perform. Akhirnya gue dapet di sini langsung di mata gue doang lo. Ini first nih. Aduh, keren. Nah, berarti nanti skema tadi apa? Castingnya tuh kayak gitu. Dikasih beberapa gitu. Sikon lah gitu ya. Misalkan di situ ada cerita orang buta tapi emosian gitu. Ya udah lu coba peranin jadi orang buta itu. Iya. Dan emang kalau emang dia nggak bisa acting kan banyak banget lah. Yang namanya baru masuk kan dia baru mau belajar dong. Berarti banyak banget yang belum bisa acting. Itu nggak masalah. Karena
sebenarnya yang kita cari tuh bukan skill acting lu, tapi kepedean lu, betul. kemauan lu. Jadi atau lu sigap apa enggak dengan keadaan yang mungkin pertama kali kan lu begitu. Itu sih kalau misalnya kadang ada aja ya, gua kan sempat beberapa lihat ya. Ada dia yang casting kayak aduh nggak bisa. Kayak gitu. Ada aja yang dia bisa acting nih, kaget tapi iya ini kayak orang kebingungan gitu. Keren bagus sih. Soalnya gue ya sedikit ngebahas gue dikit ya. Tadi gue cerita juga di ruang sebelah. Gue pernah ikut lenong. Oh, lu pernah ikut lenong? Gila, ini keren banget. Gue sampai kaget beneran loh. Iya, gue pernah ikut lenong. Iya, gue ikut lenong dari SD dulu. Di Anjungan DKI Jakarta, Taman Mini. Taman Mini. Kece banget ya, gila Pak. Enggak kece sih, biasa aja. Anjungan biasa. Jangan dong. Enggak, buat Taman Mini sekarang lagi direnov. Keren. Keren. Taman Mininya, Anjungannya semuanya keren dah pokoknya. Jangan lupa datang. Ada cerita yang gak gue tahu nih kayaknya nih. Enggak ada masalah juga. Emang dia aja bikin masalah. Ini emang kayak gitu bang, kadang puyeng gua ngobrol ini nih bikin masalah. Kemarin ngobrol sama Bapak Pres Daniel kan. Oh iya. Wah dipleset-plesetin sama dia. Kan gue ngeri Kang Baso lewat kan. Emang kayak gitu orang-orang belakang kamera gue tuh. Puyeng kadang. Nah udah stop. Back to the topic. Udah nyampe casting, terus juga udah ditempatin di mana. Nah ada nggak sih kayak tadi kan sempat ngobrol-ngobrol soal diksa apa diklat atau diksar gitu ya. Itu tuh apa sih isinya? Apakah cuman sama dengan LK enggak? Oh gimana gitu. Padahal kan anak-anak mahasiswa ini mikirnya diksarnya UKM tuh sama aja kayak LK gitu. Gue mau jawab. Oke sih, jawab. Gua entar dulu bang, pencet belnya dulu. Tinggi. Lanjut. Gue jawab. Lanjut. Gue keduluan. Gue sebenarnya dikit sih. Sebenarnya tiap pintu lah ya. Diksarnya kan sebenarnya beda-beda ya kan. Diksar itu penyebutan umum aja sih. Itu kayak misal beberapa pintu sebenarnya ada nama diksarnya tersendiri mungkin. Betul. Cuman kan daripada kalau gue namanya ada namanya komedi laku. Oh, komedi laku. Iya, cuman kan kalau gue bilang nih komedi laku nggak ada yang tahu kan. Benar. Udah diksar aja lah, itu gue nyebutnya diksar. Cuma mungkin nanti kalau dia udah berlanjut dan segala macam, gue pasti akan nyebutinnya komedi laku itu. Nah, gue di situ sendiri, di komedi laku itu sendiri, di diksar itu sendiri, itu karena kita basicnya seni ya, pentas pertunjukan. Ya kita pentas pertunjukan. Oke. Cuma biasanya di outdoor. Di alam biasanya kita pertunjukan di situ. Jadi kita misal ke sana nih kayak sebenarnya modelnya camping ceria aja. Capture. Ya, cuman 3 hari 2 malam. Nah, cuman kalau capture kan bisa apa sih? Ya gitar. Gitu. Nah, kalau ini tuh nggak cuma capture tapi ada sesi di mana lu latihan. Oke. Karena nanti lu akan mementaskan itu di situ. Betul. Tuh, mungkin nanti dilatihin sama yang lain dan segala macam. Make up juga di situ juga. Keren. Itu puncaknya sih final. Puncaknya di situ di diksar itu. Iya. Nah, kemarin gue habis nonton film. Apa tuh? Film soal teater juga. Ya, kita tadi udah cerita juga tuh. Sebenarnya yang kita ngomongin di sini diceritain semua. Apa tuh film gitu kan? Udah ngobrol soal ini film fotokopier. Yang ada di Netflix tuh. Penyalin Cahaya. Yang emang fokusnya tokoh utamanya memang ke arah teater. Nah, stigma itu kan stigma yang bikin orang mikir teater itu negatif. Iya. Nah, mungkin ya kalau kayak gue nih, gue kadang suka kebawa sama film apa yang gue tonton. Gitu kan. Gue mikir karena gue nggak tahu, gue nonton film akhirnya gue ini berarti begini nih. Iya. Kayak lu mikir zombie, lu nonton zombie, berarti bener ada zombie gitu. Kadang suka kayak gitu kan. Iya. Nah, bener gak sih ada hal-hal negatif yang ada di dalam teater? Kayak waktu itu kan mungkin karena tadi kita udah sepakat di awal seni tanpa batas ya. Ya alasan kenapa di film itu juga ada adegan yang maksudnya bukan adegan, ada hal-hal yang tidak sesuai sama yang seharusnya, itu kan karena memang mereka berpikir bahwa seni itu tanpa batas. Nah, ada nggak sih yang negatif di teater kodok
kayak gitu-gitu juga nggak sih sebenarnya apa gimana gak sih gitu? Siapa ini? Serius nih gue nanya nih. Mungkin gue takut salah ngomong. Kalau dari yang gue rasain sendiri, berat. Nih harus, coba ngomong nggak? Coba ngomong, gue backsoundnya. sombong. Ini kan nama teater bang. Lanjut Kak. gimana ya? Kalau negatif atau positif itu sebenarnya kan dari orang masing-masing kan, dari sifat lo masing-masing. Kalau yang kemarin kita gue tonton yang dari Penyalin Cahaya, itu kan dia ada pesta gitu ya, kayak minum-minum segala macem. Jujur kalau misalkan di teater kodok nggak ada, maksudnya kayak pesta yang kayak gitu tuh. Iya, benar-benar difokusin buat lu mabuk-mabukan nggak ada. Enggak, ya apa ya namanya? Paling kita tuh ngobrol, kalau kayak gitu ngobrol, ya minum kayak gitu, hal yang minum, ngerokok tuh udah biasa mungkin. Tapi kita lebih ngejaga ke masing-masing aja gitu. Itu semua emang tergantung sama orangnya. Gitu kan, karena di tiap organisasi itu pasti ada yang bawa dampak negatif juga. Jadi ya tergantung aja sih. Kalau menurut gue, kalau dari teaternya sendiri nggak ada. Berarti nggak ada lah hal-hal yang kayak nanti lu tiba-tiba dibuka baju buat foto gitu. Nggak ada. Sih mungkin kalau seni itu nggak ada batasnya ya. Cuma kan kalau kita ya meskipun nggak ada batasnya, tetap tahu yang mana yang benar yang mana yang enggak. Betul. Ya kalau misalnya misal dari kita lah anak teater kodok itu ada yang seperti itu, misal sampai yang nggak ada batasnya tuh sampai buka baju segala macemnya. Ya paling kita gebukin doang. Serem sekali. Serem banget. Tapi ya itu mungkin kita nggak ada batasnya tuh bukan dengan cara seperti itu. Iya. Tapi pemikiran-pemikiran ide-idenya tuh nggak ada batasnya lah gitu ya. Ide, pemikiran, argumen. Oke. Itu sih. Itu udah kurang ajar sih. Parah tuh. Lo nggak boleh ngomong kotor ya? Boleh, paling dipipin. Kurang ajar. Itu masih bahasa normal tuh, kurang ajar tuh. Anjrit. Itu masih wajar ya. Gue sering bang. Sampai kadang editornya marah. Lu ngomong anjrit mulu. Udah biasa anjrit. Nanti dia puyeng kadang marah-marah. Ini ngomong beginian terus kata gitu. Gue puyeng nih ngekatnya tuh bang. Sensor kata dia. Aduh. Kadang gue suka nyusahin orang gue bang. Nah, tadi udah masalah hal-hal ya, berarti sebenarnya yang diangkat di film itu tuh nggak beneran terjadi lah ya di ini, karena memang mungkin lebih ke arah seni tanpa batasnya tuh dari idenya, dari mungkin make up-nya dan lain-lainnya gitu kan. Nah, gue mau nanya, gue mau lu ngasih tahu di sini spoiler, kira-kira lu kapan lagi mau ada performer? Perform. Gak usah spesifik bang, biar mereka pada follow Instagram, IG, TikTok ada. Ada TikTok juga. Ada TikTok juga. Boleh lanjut. Kalau untuk tahun ini karena proses pentas itu nggak sebentar ya, dan panjang dan melibatkan banyak orang, bahkan pementasan Akbar terakhir gua pun itu melibatkan beberapa angkatan di atas gua, bahkan angkatan pendiri pun ikut ngebantu juga sebenarnya kemarin tuh, dan berbulan-bulan. Nah untuk tahun ini mungkin untuk pementasan Akbar belum ada, tapi kita ada kegiatan lain. Oke. Kita misal ini baru program pribadi gua yang gua sebagai raja menginginkan itu untuk terjadi. Gimana gitu. Kayak misal gua mau ada jadi kayak latihan teater, seminar sih jatuhnya. Yang gua akan mengundang pematerinya itu tuh orang-orang yang punya nama di Indonesia, di dunia teater. Oke. Misal temanya tentang, ya gue insya Allah mau kayak ini, misal aja sih kayak Om Indro Warkop. Wah keren. Atau gue orang-orang teater yang artis yang basicnya teater tapi tergabung di komunitas, bukan agensi. Kalau ya gue bukan meremehkan ya, cuman kan kalau agensi kan dia ganteng, cantik, udah bisa. Kalau beda, kalau yang emang komunitas dengan sanggar kan emang dia ada basic teater. Jadi gue emang rencana mau mengundang artis dan yang berbasic teater tapi dengan komunitas atau dengan sanggar-sanggarnya itu.
Oke, berarti yang enggak melulu soal cantik ganteng ya. Iya. Sebenarnya ada mirip Bang sama di sini. Di sini tuh kalau ada yang lebih ganteng atau ada yang lebih cantik terus mau duduk di sini, mungkin bukan gua. Iya benar sih. Gua pasti akan lebih semangat kalau Aduh, oke, kayaknya cukup sini kita tuker aja nih siapa yang mau. Gitu Bang, sebenarnya Bang sama aja di sini gitu. Yang dilihat good looking yang penting. Canda. Enggak. Nah, tadi kalian udah ngebahas segala macam, udah panjang lebar kita bahas film, bahas Seni Tanpa Batas dan lain-lain. Nah, sekarang gue kasih waktu buat kalian berdua ngepromosiin buat anak-anak 21 atau 20 atau 22 yang nanti bakal masuk atau nanti ini ditonton sampai angkatan 2027 mungkin. Wow. Silakan kalian promosikan UKM kalian tapi dengan kemasan teater. Gue kasih tantangan terus soalnya ini seru nih bisa langsung di sini. Soalnya kemarin yang sama GPS juga nyanyi ya. Ada yang nyanyi nggak? Enggak. Oh nggak ada. Soalnya kan yang di skrip yang gue bikin suruh nyanyi gitu. Nah di sini karena ya walaupun bukan gue yang bikin skrip, tapi gue pengen kalian mempromosikan UKM Teater Kodok dengan kemasan teater. Kalian berdua terserah lah mau koordinasi dulu mau gimana terserah. Pokoknya gue nyari kerjaan aja nih gue bilang. Iya. Gimana terserah. Kita pulang aja gimana? Ayo. Di tas lu nggak ada yang sesuatu buat gimmick gitu ya, Pak ya? Nih bang. Gak apa pakai bang. Apa ini? Apa lagi ya? Kacamata. Ada gue adanya minyak wangi. Udah. Udah terserah lu bang mau gimana. Pokoknya gue pengennya ada teaternya. Terserah lu. Apa ya? Belum, kita briefing dulu. Ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya yang ini aja. Lanjutin tadi aja. Oke. Benar nggak apa-apa. Iya gimana nih? Lalu Nanti emaknya ngasih duit, tapi anaknya harus daftar gitu teater. Masih Pak. Maksudnya itu jadi jauh banget tuh. Nggak apa-apa berantem aja dulu. itu kayak gue pernah main tas disuruh sama Pak Cuk langsung untuk mempromosikan. Oke. Dan itu benar-benar kayak bukan gimana tapi kayak benar-benar iklan. Lu tau gak sih iklan di TV? Iya jadi kayak ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa sih bang, nggak apa-apa. Gue pengen lihat. Berarti yang Pak Cuk lihat, gue juga lihat. Oke, Aduh, gimana? gue lagi mikir, jangan kayak tadi, gak enak banget. Oke, gimana? Ini kalau lama mikirnya gimana? Nanti di tulisan ya. Setahun kemudian gitu. Tapi SpongeBob tau gak? Iya itu. Promosi biasa aja tapi pakai karakter. Boleh. Oke. Kayak gitu juga boleh tuh karakternya mau jadi siapa, gue karakternya jadi siapa. Oke, gitu boleh. Jadi siapa gue? Gue jadi siapa? Gue jadi. Nah kan lu ke Paduka nih, gaya-gaya Paduka di zaman-zaman itulah gimana? Paduka boleh. Nah kan di Raja. Gue black cewek tengil aja kan. Oke. Kan hitam nih gue. Boleh. Ini rompi gue ceritanya. Oke. Apa tuh? Apa di sini kan? Iya. Terus gue begini kecusuk nggak begini gue. Oh nggak cocok. Udah gitu ya Paduka. Udah. Kayak lu jadi siapa nih berarti nih? Gue kan cewek nakal. Cewek mamba. Yoi, black mamba. Oke. Aku belum siap. Belum siap. 3, 2, 1, action. Bagi Para mahasiswi asik kayak bandara banget. kayak bandara. Oke. Saya Raja Kodok periode ini menegaskan kepada kalian untuk segera merapat menjadi anggota teater Kodok. Karena banyak banget ilmu yang akan kalian dapatkan. Contohnya Lo bisa makeup. Lihat makeup gue. Lihat makeup gue. lihat alisnya tuh. Lihat alisnya. Lo gak bakal bisa makeup kayak gini kalau lo gak masuk Kodok. Yoi, terus bisa apa lagi? Bisa nyanyi. Lu gak lihat suara gua? Lu bisa nyanyi kayak gitu. Kayak cewek sih. Walaupun gua yang lebih bagus nantinya. Terus lu gak lihat muka gua? Sejelek apapun lu akan bisa ganteng kayak gua.
Yoi. Dengan bantuan dia sih make up. Gitu. Ya. So jangan lupa daftar ke UKM Teater Kodok. di sini. Dengan editor, tolong editor. Ya, sini diomelin Paduka. Langsung follow IG-nya Teater Kodok, teater.kodok, langsung di DM, langsung bilang, "Kak, gue mau daftar Teater Kodok." Oke. Paling itu aja. Awas lu, jangan sampai enggak. Editor, editin tolong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya secara gue pengen berakting juga gak bisa. Oke. Emang udah hilang nih ilmu begini. Oke, thank you Bang udah mau main kesini. Thank you Kakak cantik juga udah mau main kesini. Dia nggak cantikan kamu kok. Sorry. Oke, thank you udah main kesini, udah nyempetin waktu. Udah mau gua kerjain, ya kan? udah mau nungguin preparean kita. Thank you buat semua yang udah nonton. Ya, sobat Translog. Nonton. Sini Bang, sini 7K semua. Tuh, udah. Terus itu tengah-tengah ini juga nih. Oke. Nah, jangan lupa buat subscribe, like, and comment. Oke. Satu lagi, jangan lupa dengerin di Spotify. Kita udah ada di Spotify. Namanya Portal Podcast Anak Transportasi dan Logistik. Oke, thank you buat semuanya. Bye bye.